Rekaman suara dari dalam lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan ini bikin bulu kuduk merinding. Suara yang diduga milik Amar Zoni, aktor yang kini dijuluki Bandar Besar, ternyata berisi jeritan batin dan pengakuan mengejutkan. "Saya bukan bandar, saya cuma korban," begitu katanya dengan suara bergetar. Tapi, kalau benar begitu, kenapa dia dipindahkan ke penjara paling ketat di Indonesia? Dan apa tanggapan Deddy Corbuzier yang ikut angkat suara soal kasus ini? Inilah fakta gelap di balik pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Pagi itu, suasana di Lutan Salemba mendadak tegang. Beberapa petugas berpakaian hitam lengkap dengan senjata laras panjang tampak mengawal seorang tahanan yang kepalanya ditutup kain hitam. Tangan dan kakinya dirantai. Ia berjalan pelan, diapit petugas. Sosok itu adalah Amar Zoni, aktor ternama yang kini menjadi tahanan narkoba paling disorot di Indonesia. Pemindahannya ke lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan bukan tanpa alasan. Ia dituduh sebagai pengendali peredaran narkoba dari dalam rutan Salemba, tuduhan yang membuatnya kini diisolasi total tanpa kontak dengan narapidana lain. Satu sel, satu orang, tanpa televisi, tanpa kunjungan bebas. Hanya dinding beton dingin dan suara langkah sipir yang sesekali lewat di luar pintu besi. Tak lama setelah pemindahan itu, publik digemparkan oleh beredarnya sebuah rekaman suara. Isinya disebut-sebut berasal dari dalam Nusa Kambangan, suara Amar Zoni sendiri. Dalam rekaman itu, terdengar kalimat yang membuat banyak orang merinding. "Saya bukan bandar, saya bukan pengedar, saya cuma korban yang mencoba bertahan." Namun, ternyata bukan rekaman ilegal. Sumber suara itu berasal dari percakapan resmi antara Amar dan pengacaranya, John Matias, lewat fasilitas komunikasi lapas. Menurut pengacaranya, Amar mengungkap betapa berat tekanan mental yang ia alami di dalam sel. "Di sini sepi sekali, Pak. Saya dikurung sendirian. Waktu terasa berhenti. Yang paling sulit, saya harus melawan pikiran saya sendiri." Suara lirih itu menggambarkan penderitaan psikologis, bukan fisik, yang jauh lebih menyiksa dari sekedar rantai di kaki. Nama Deddy Corbuzier pun ikut terseret setelah cuplikan rekaman ini viral. Lewat podcast dan unggahan singkatnya, Deddy menyindir tajam. Kalau benar dia bukan bandar, kenapa bisa sampai dikirim ke Nusa Kambangan? Tapi, kalau memang salah, kenapa seolah dijadikan tontonan? Pernyataan itu langsung ramai diperbincangkan. Sebagian publik menilai pemindahan Amar adalah bentuk hukuman ekstrim, sementara yang lain menyebutnya wajar bagi pelaku berat. Namun, satu hal pasti, kasus ini membuka kembali perdebatan soal perlakuan hukum, keadilan, dan stigma di balik nama besar seorang artis. Dalam pesan terakhirnya kepada pengacara, Amar hanya meminta satu hal, bukan kebebasan, tapi kebenaran. "Saya tidak minta keluar, Pak. Saya cuma ingin nama saya dibersihkan, biar anak-anak saya tahu siapa ayah mereka sebenarnya." Kini, di balik tembok tebal dan jeruji besi dingin Nusa Kambangan, Amar Zoni masih berjuang, bukan untuk kebebasan, tapi untuk kebenaran. Apakah rekaman suara ini akan menjadi awal dari pengungkapan besar, atau justru babak terakhir dari kisah kelam seorang selebriti? Waktu yang akan menjawab. Gimana menurut kamu, apakah Amar Zoni benar-benar korban sistem atau justru pemain utama di balik jaringan narkoba besar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan berita viral terbaru.